Oke, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel Gembul Sito Entertainment. Dia semungut sebelah. Iya. Yang pasti makin ini aja ya, makin kenceng aja nih. Amin. Makin kenceng aja kita siaran kita nih. Iya. Mudah-mudahan siaran kita semakin sukses, tambah bertambah komen, like, and apa itulah Jangan pokoknya. lupa subscribe-nya nih, Iya, ya kan. betul. Jangan lupa subscribe-nya, Subscribe, ingat ya kan. subscribe. Sama Nah, tanda lonceng tuh. lonceng. Ting, 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 Ding. ting, ting. Oke, kembali lagi bersama saya Gembul Sito Entertainment bersama kembali kita ditemani oleh Bang Parsa. Mudah-mudahan pemirsa nggak ada yang bosen nih. Iya, jangan bosen Dari ya. episode 1 ke episode sekarang udah yang Masih ketiga. masih Bang Parta terus ya. Bang Parsa terus, Aduh. tapi dengan judul yang berbeda. Mungkin judulnya hari ini Jadul Mantul. Itu macan tutul apa gimana sih? Pokoknya pokoknya nanti Oke, oke. kita dengerin aja nih obrolan sama Bang Parta Petromax ini. Bisa aja. Jadi gini, Jadul Mantul itu saya kan bergerak di bidang seni ya Bang ya. Jadi ya maksudnya hobi saya di seni gitu kan. Jadi Jadul Mantul itu maksudnya gini, suatu karya musik Indonesia atau film Indonesia, drama Indonesia yang tempo dulu atau zaman dulu Bang. Di era tahun 80, 90, mungkin 70-an juga. Itu. Maksudnya Jadul 80. Mantul tuh itu seperti itu Bang. Jadi ya ya balik lagi ini saya boleh browsing di beberapa internet. Apa sih Jadul Mantul? Ternyata jadul tapi mantul gitu loh. Jadul mantul. Maksudnya Apa tuh? mantap, masih mantap. Karena gini Bang, kalau musisi atau entertain atau artis, aktor zaman dulu kalau berkarya itu dari hati. Kalau berkarya bukannya sekarang juga dari hati, Bang? Enggak juga. Iya dong. Ya, saya juga sih. Maksudnya gini, dari hati tuh maksud saya dari hati gini. Karya mereka sampai sekarang masih enak kita Untuk dengarkan. Kalau misalnya musik, kalau film masih enak untuk kita tonton. Nggak ada bosennya gitu loh. Jadi standing efeknya segala macamnya itu real, original. Maksud saya seperti itu. Jadi menghasilkan suatu karya yang terbaik. Maksud saya wah, gitu. Makanya saya bilang jadul mantul bang. mantap. Gitu. Nah, bicara soal musik tadi. Musik yang tadi menurut Bang Parta dari hati sampai ke hati dong. Coba nyanyiin. Yang denger kan kita? Kalau untuk 80-an sih mungkin kebetulan saya generasi di tahun 80-an ya. Oh, 80, Bang. Mm-mm, Jadi emang beda 80-an. tuh 70, 80, Beda, 90, beda, beda. 100 beda. Beda, 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 beda. Dari 70, 80, 90, 2000 beda. Oh, kira 100, Bang. Beda, Enggak nggak ya? nyampe 100. Jadi beda. Jadi beda genre, beda Beda. zaman, Mm-mm. iya kan? Beda teknologi. Beda zaman-zaman apaan aja, Bang, emang, Bang? Nah, kalau 80 Nah, itu kalau di 80. insan perfilman Indonesia Wis, itu keren. apa? Lagi bangkitnya film Indonesia. Hmm. Bangkit-bangkitnya film Indonesia, banyak film-film Indonesia yang memproduksi film-film Indonesia yang booming sampai ke festival-festival luar seperti festival di Hong Kong gitu kan. Itu terus kalau untuk musik, musik eranya era zaman-zamannya Chrisye ya, Vina Panduwinata, terus Fambres tahun 70 80, Deloitte, terus juga Kus Plus, Iwan Hmm. Fals. Pokoknya tren-trennya tuh ya musik-musiknya musik-musik ya masih ke ala-ala baratan lah. Cuma Ala-ala ala-ala barat. baratan cuma balik lagi dia masih diselipin juga di apa budaya kita, masih ada budaya kitanya. Contoh kayak musik dangdut ya. Musik dangdut boleh, Bang? Ya musik dangdut kayak Roma Irama kan sampai sekarang tetap ori kan. Dia tetap konsisten di jalur dangdut walaupun awalnya dia sebelum bentuk soneta itu dia pernah nyanyi lagu pop juga, lagu barat ya. Saya nggak hafal lagunya, yang penting intinya dia pernah nyanyi lagu barat atau lagu-lagu pop barat gitu kan. Sebelum ke dangdut. Itu di era tahun 80 ya. Kalau untuk 90 kebanyakan kalau di musik itu eranya era slorok Malaysia yang terpengaruh dari musik-musik dari negeri jiran Malaysia. Contoh seperti Nika Ardila.
yang nyampe sekarang masih bisa kita dengarkan, masih enak kita dengarkan, itu ya berpengaruhnya menguasai pasar musik Indonesia itu di apa? Dari negeri jiran Malaysia. Kalau untuk sinetron atau film balik lagi di tahun 90 mati suri perfilman Indonesia. Makanya bangkitlah persinetronan Indonesia. Banyak-banyak sinetron-sinetron yang menggantikan posisi layar lebar untuk jadi tontonan masyarakat itu di layar kaca atau televisi. Dan kebetulan waktu tahun 90 itu TV-TV swasta itu udah banyak. Kayak SCTV, RCTI, terus TPI dan lain sebagainya. Gitu. Contoh lagu nih ke Ardila kayaknya cocok nih Bang. Kalau nggak salah nih ke Ardila tuh yang terkenal lagunya tuh Seberkas Sinar. Nah, apa nggak tuh Bang lagunya Bang? Kalau untuk Seberkas Sinar saya kurang begitu hafal sih, hafal cuma nggak begitu ini banget. Paling saya lagu ini apa? Yang malam-malam aku sendiri Asik. tanpa cintamu lagi. Nah, yang booming itu lagu itu. Ini Kardila itu. Pas naik namanya naik, tenar itu lagu itu. Ciptaan Deddy Dores tuh. Nah, Bintang Kehidupan gitu. Bintang Kehidupan. Iya kan? Bintang Kehidupan. Nah, untuk musik di era tahun 2000, nah itu bermunculan banyak banget band-band indie dan band-band Indonesia yang sampai sekarang masih eksis. Apa tuh? Peter Pan. Peter Pan. Sheila on Seven di tahun 90-an. Terus The Massive. Kalau slang sih udah ketahuan ya di tahun 90-an ya. Dewa juga 90-an. Pokoknya Peter Pan, Noah, pokoknya Raja. Raja. Dan masih banyak lagi Iya. band-band yang di tahun 2000-an. Terus kalau untuk film Indonesianya itu ya, bangkit tuh banyak film-film Indonesia yang udah mulai bangkit tuh kayak aktor Reza Radian itu kan aktor yang kalau menurut saya jago banget aktingnya. Dia jadi siapa aja mantul tuh Bang. Cocok gitu Bang. Cocok jadi Habibie oke, jadi rampok oke. Udah. Jadi pengusaha apa lagi? Cakep. Tuh, jadi orang susah ya lebih cocok lagi. Kayak Bang Parta tapi Waduh. Itu Bang Bang Radian. Tuh, kalau untuk dia. tahun 2000-an itu jadi kalau untuk musik band-band indie atau band-band Indonesia itu banyak berjamur. Tapi cerita jadul nih belum dengerin nih. Tadi kan Apa tuh? musik jadul kan udah katanya ada cerita jadul zaman dulu. Cerita apa tuh? Kerajaan apa kalau nggak salah. Kerajaan. Kalau Kerajaan. itu mah ini Bang. Jadi dulu kan TVRI cuma ada TVRI ya stasiun televisi ya. Belum ada televisi stasiun swasta nasional Indonesia yang ada waktu saat itu. Waktu itu masih ada kalau di misalnya di sinetron atau di musik itu TV Play namanya. TV Play. Itu gini, ada satu program acara di radio itu namanya serial Sandiwara Radio atau drama kolosal atau drama komedi atau drama tentang kehidupan bermasyarakat atau rumah tangga segala macam percintaan lah. Itu eranya dari tahun 84 sampai tahun 87 89 lah. Nah, khusus untuk apa namanya? Serial drama radio itu cerita anak dari Sanggara Prativi. Cerita anak dari Sanggar Cerita kalau Sanggara Prativi mengeluarkan satu genre drama kolosal kayak semacam Saur Sepuh, Tutur Tinular, Misteri Gunung Merapi, Nini Pelet dan sebagainya. Itu banyak. Nah, di situ muncullah talent-talent yang luar biasa di bidang pengisi suara atau sampai apa sekarang mah dibilangnya dubber atau pengisi suara. Itu kayak Ferry Fadli, Eli Ermawati, Evo Nerus dan juga masih banyak lainnya lagi. Itu sempat booming di tahun 84 sampai 87-an karena 4 tahun tayang, 4 tahun putar di 240 stasiun radio yang ada di Indonesia. Wah, banyak banget. 240 stasiun radio yang ada di Indonesia karena satu stasiun radio menayangkan atau memutar satu episode seluruh Indonesia dengan jam dan waktu yang berbeda.
Maksudnya satu episode tuh maksudnya misalnya jam 8 episode 1, jam 12 Bukan, episode bukan, 2, bukan. Jadi enggak? episode satu ya episode satu. Jam Hmm, 9, jam setengah 2, jam 4, jam 9 malam. itu tetap episode Tetap satu. tetap episode satu. Tapi ada juga yang curang. Oh, Kadang-kadang ada juga. ada juga yang curang. Jadi Dulu. mendahului langsung muter episode 2 gitu kan. Karena pengiriman kaset dulu pakai kaset ya. Pakai Dulu kaset kaset. itu kalau nggak salah diproduksi Arapana Record, Hmm. bosnya Pak Adam kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang saya tahu gitu kan. Itu jadi pengirimannya itu setiap hari dikirim kaset itu ke stasiun radio gitu kan. 240 stasiun radio yang memutar drama kolosal tersebut dan tahun 90 itu sempat diangkat di layar kaca atau layar lebar itu dengan bintang filmnya itu pertama itu Fendi Pradana sebagai Brahma Kumbara, Eli Ermawati sebagai Mantili itu sempat bukan sempat sih langsung dibikin film layar lebar karena saking boomingnya. Hmm. Berikut juga Tutut Tinular dan juga yang lainnya gitu. Ada nggak, boleh nggak sedikit cerita tentang film kolosal nih yang Bang Parta inget, yang istilahnya yang berkesan di Bang Parta, di hatinya Bang Parta, karena kan tadi kita bilang kan berbicara dari hati ke hati. Mm-mm. Tadi lagu udah. Nah sekarang kita mau dengerin dong cerita yang sampai sekarang Bang Parta tuh masih teringat. Terus kenapa mengambil cerita tersebut gitu? Kalau Alasannya saya apa sih tuh? gini untuk ya kata-kata yang saya pernah dengar, saya pernah lihat di film ya, ini film ya. Film, Kalau untuk di cerita sendiri sih, kalau alur cerita kan beda sama di film. betul. Kalau di film singkat, kalau di alur cerita panjang gitu kan. Banyak. Itu kata-kata yang paling saya ingat itu di Saur Sepuh episode 4 judulnya Titisan Darah Biru. Di part terakhir itu Brahma mengatakan kepada anak-anaknya karena waktu itu anaknya yang jadi raja dan pengen meniru kejayaan Majapahit, kurang lebih perkataannya seperti ini. Maaf Romo, saya terlalu silau untuk meniru kejayaan Majapahit. Brahma ngomong gini, kenapa kamu harus meniru? Bangun negerimu dengan caramu sendiri. Baik di Madangkara, belum tentu baik untuk Majapahit. Atau baik di Majapahit, belum tentu baik untuk di Madangkara. Nah, maksudnya gini, kita membangun suatu bangsa atau negeri, itu jangan meniru orang luar. Bangunlah dengan cara kita sendiri, dengan adat kita sendiri. Adat kita apa? Adat ketimuran. Bener nggak? Bener, Adat bener. ketimuran. Nah, Tapi oke, kita boleh mencontoh negara lain tapi dengan satu apa namanya nggak harus semuanya di bidang teknologi oke, di bidang sains oke, dan juga ya itu balik lagi yang membangun negeri ini ya dengan cara kita sendiri, jangan terintimidasi atau terinspirasi dari negara lain karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, cuma satu potensi SDM kita aja yang masih belum terolah begitu apa tertata atau begitu belum terolah banget lah mas seperti itu kesan yang istilah kata yang masih ada di otak saya itu yang masih teringat bangunlah negerimu dengan caramu sendiri jangan meniru dengan negara lain atau yang lainnya gitu kan dengan caramu sendiri dengan itu caramu sendiri pemirsa. itu Nah, satu lagi. apa ya Tadi musik udah, cerita udah. Nah, motivasinya nih, motivasi buat buat pemirsa, buat saya yang mendengar. sesuatu dengan ikhlas insya Allah akan menghasilkan suatu karya atau misalnya di pekerjaan kita akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Amin. Terbaik-baik kita, terbaik buat masyarakat, terbaik untuk semuanya. Kan seperti itu. Contoh di kerjaan kita, kalau kita kerjaan dengan ikhlas dari hati, seberat pun apapun pekerjaan kita, terasa ringan. Seperti itu aja. Kita menggambarkan kehidupan kita ya sehari kita kan bekerja ya, bekerja kita udah digaji. Tapi kalau kita kerjanya nggak ikhlas, ya pahalanya nggak ada. Bener nggak? Bener. Karena ya kayak saya udah berkeluarga, saya kerja dengan ikhlas, dengan hati. Tujuan ibadah untuk mencukupi istilah kata ekonomi keluarga. Insya Allah bang, berkat. Amin, amin, amin. Karena kesuksesan itu didasari pertama dengan berjuang, niat berjuang tanpa mengeluh, terus menerus dan juga jangan lupa kunci yang paling terakhir kunci adalah minta sama Allah atau berdoa.
Oh, kuncinya. Makanya motivasi untuk hari ini berkarya berkarya dengan hati atau melakukan sesuatu hal apapun melalui hati dulu, dari hati dulu. Kalau hati kita ikhlas, insya Allah apapun seberat apapun pekerjaan kita yang ditugaskan itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena tumbuh dari keikhlasan. Seperti itu Bang Raden. oke, terima kasih atas waktunya nih. Gak berasa nih udah 5 jam kita podcast. Mudah-mudahan sih gini ya, bukan saya di sini bukan untuk mengajari atau menggurui, hanya berbagi pengalaman. Karena terus terang aja pengalaman saya nggak banyak Bang, pengetahuan saya nggak banyak, tapi setidaknya dengan adanya channel ini untuk kaula muda atau anak muda milenial zaman sekarang bisa termotivasi dengan hadirnya channel Bang Gembul ini. Bener nggak? Makasih, betul Iya banget. kan? Jadi tujuan kita channel di sini ya untuk memotivasi, dengan tujuan kita bermotivasi dan juga menceritakan apa yang istilah kata saya kan di dunia seni ya, pengalaman saya gitu kan, atau ya setidaknya pengalaman saya. Terus kalau masalah untuk pengetahuan ya mohon maaf nih buat sobat channel Gembul kalau misalnya ada kekurangan dan ataupun yang belum sempat saya utarakan di sini, saya ungkapkan di sini karena balik lagi pengalaman saya nggak banyak, cuma di sini saya berbagi aja, hanya berbagi. Tapi kalau misalnya untuk real dan lengkapnya ya silakan browsing-browsing di YouTube lain atau Google atau apapun itu di internet. Balik lagi di sini saya hanya cuma ya itu Bang, saya hanya menceritakan pengalaman saya, masa saya, pengetahuan saya yang enggak seberapa. Itu maksudnya. Oke, terima kasih pemirsa. Di sini channel Gembul Sito juga channel yang materinya sederhana, apa adanya, natural, ada musiknya, ada ceritanya juga, ada motivasinya. Jadi mohon maaf kalau misalnya lebih kurangnya channel ini pasti banyak ya harus yang ada diubah atau segala macam. Ya inilah channel Gembul Sito tampil apa adanya. Karena sesuai dengan hashtagnya Gembul Sito juga itu adalah Gahwa Beda Cerita. Jadi Gembul Sito juga harus beda cerita dari channel-channel yang lain. Kurang lebihnya channel Gembul Sito cukup sampai sekian dari saya dan Bang Parta. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.